صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الله من عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونسألك أن ربنا وساموانا وهدنا كنا شر فيسنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وآياتك جواري من كل شيطان مريد من جبال الأدين وذكر من شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم أحدنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا مجمتنا لنا ما في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلالك جمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال متابعة الله رباتنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك ولا شر ما عندنا قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه في الدار آمين وجزا الله عن الsyarih khair jasa di dunia fil ukhra ila qawlihi. Diulang sedikit halaman 14. Rukun Islam ke-1 ya, yaitu 2 kalimat syahadat. Masya Allah ya. Semalam 2 kalimat syahadat ini pian adalah kalimat yang tidak bisa terpisahkan. Iya, tidak bisa dipisahkan. Kalau orang hanya meyakini la ilaha illallah, asyhadu an la ilallah, tapi tidak meyakini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak sah imannya. Jangankan keimanan, azan saja ya, sudah membuat sembahyang tahiyat akhir ada syahadat yang kedua wa asyhadu anna Rasulullah, ditolak kada sah salatnya. Nah, sholat aja kada sah, apalagi iman. Nah, iman aja kada sah, apalagi sekedar sholat aja. Bahkan saking hikmatnya syahadat ini, kalau orang kafir azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengucap dua kalimat syahadat, masuk Islam sudah dia. Wah, luar biasa syahadat ini. Ini syahadat ini banyak di akhir zaman dimain-mainkan. Jadi jangan main-main dengan 2 kalimat syahadat ini. Maksudnya main-main 2 kalimat syahadat, kita meremehkan orang yang telah mengucap 2 kalimat syahadat. Saking hebatnya 2 kalimat syahadat dan riwayat itu ya Rasulullah SAW, ya, lazawalud dunya ahwanu indallah min qatli muslim bighairi haqq. Qala Rasulullah, hancurnya dunia ini sangat ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim yang mengucap 2 kalimat syahadat dengan tanpa hak secara agama. Ya, kita melihat di mana-mana terbunuh orang muslim, dibunuh tanpa ada ya belas kasihan, seakan binatang. Nah, ini terbukti di mata kita. Ya, padahal Allah mengatakan dalam hadis Rasulullah SAW, 1 orang muslim dibunuh tanpa hak itu Allah lebih ringan menghancurkan dunia dan isi ini, tidak ada artinya kalau Anda terbunuh 1 orang. Saking apa hebatnya kandungan dalam rohani jiwa seorang muslim 2 kalimat syahadat. Ini enggak bisa dimain-mainkan ya. Makanya Rasul, siapa yang menyakiti orang beriman, man ada mu'minan faqad azani, man azani faqad azallah, wa man azallah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Qala siapa aja, mau itu orang Arab, orang Ajam, ya, zuriat kada, siapa aja yang berani ya Rasulullah menyakiti orang beriman. Mukminan umum, kado mukminan solehan ada, mukminan ya maksiat ya taat kah, yang maksiat tidak boleh, apalagi yang taat.
Ya, illa bihaqil Islam. Kalau yang maksiat dengan Islam ada hukum-hukumnya, aturannya ditegakkan. Jadi masalah itu ini tanpa hak. Siapa yang menyakiti orang beriman, berarti orang beriman yang telah mengucap dua kalimat syahadat. Masya Allah, mulianya orang beriman dia. Tapi di akhirnya banyak diremehkan, banyak biasa-biasa saja. Bahkan dengan ulama, bahkan dengan habaib, bahkan apalagi dengan wali. Ya, ini berat sebenarnya, bukan ringan ini. Siapa menyakiti orang beriman ya Rasulullah sama menyakiti aku. Baik dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dengan singgungannya, maupun orang apapun, dengan apapun inya menyakiti orang beriman, apalagi yang disakitinya gurunya, yang disakiti kuitannya, melahirkannya. Waduh, ini berat banget ini. Nah, ini segitinya mintuhanya, ya, karena orang tua itu ada tiga. Guru yang mengajarkan kita orang tua, kuitan yang melahirkan kita orang tua, mintuha yang mengawinkan anak kawan kita itu orang tua juga. Di akhir zaman banyak orang, ya, tiga macam ini tidak menghormati. Jangankan itu, dengan orang beriman aja banyak ada menghormati. Ya, kita menghormati bukan menghormati orangnya, menghormati yang menciptakannya. Menghormati siapa di balik keberkatan adanya alam semesta ini, berkat sidin. Hanya Rasul, siapa yang menyakiti orang beriman sama dengan menyakiti aku. Artinya apa? Inya kada menghargai aku. Nah, itu karena kita tahu alam semesta ini diciptakan berkat Nabi kita Muhammad SAW. Yang menyakiti siapapun, binatang kah, manusia kah, sakitnya. Yang menyakiti aku sama menyakiti Allah. Nah, yang menyakiti Allah ya Rasulullah, siapkan tempatnya di neraka. Kalau inya kada bertobat, kalau inya kada kembali kepada Allah, ini jangan dimain-mainkan. Aja guru sompol yang jelasnya di rumah kita, bini kita tuh yang mengucap dua kalimat syahadat, anak kita tuh, witan kita tuh, mintuha kita, yang parak aja. Berusaha yang jauh-jauh, keluar tetangga misalkan, yang parah-parah aja, banyak kita kada terhargai, banyak kita tersakiti. Iya, ini berat sebenarnya urusannya ini. Iya, kita senantiasa sembahyang 5 waktu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangankan itu, azan aja kada kita hargai. Ada banyak ada menjawab ajan. Masya Allah. Mana suara sidin? Kada dijawab juga. Bukan minta jawab karena orang kamu menjawab musuh aja. Bukan masalah musuh atau menjawab ini siapa, panggilan siapa. Sauti dulu. Ya Allah ampuni ulun, belum bisa lagi anak sempurna melaksanakan ibadah kepada Dia. Asyhadu anna Rasulullah, maafin ulun, belum bisa jadi umat pian yang baik ya Rasulullah. Nah, yang paham isi jangan jawaban aja. Kalau sekedar muntahu azan itu panggilan siapa, pasti begawi bagaimanapun sibuk punya istirahat. Itu pasti 100%, asal paham. Mau kada paham kada kawai, kada kau dikisahkan kada paham. Ya kada. Nah, itu. Jadi penting dua kalimat syahadat ini ya. Ya. Dengan ada dua kalimat syahadat adalah alam semesta dan isinya ini. Ya, dua kalimat syahadat kada dihargai, berarti nya kada menghargai yang menciptakan alam semesta, kada menghargai yang sebab alam semesta itu diciptakan berkat beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang hadir di alam semesta ini perlu kita hargai. Ya, cuma penghargaan ini sudah jauh sudah. Ya, gara-gara dunia orang bisa menyakiti, bahkan bisa membunuh umat Nabi Muhammad SAW. Gara-gara pangkat, gara-gara wanita, wah ini kan aku dikisahkan kok, mau hendak dibuka. Iya, ada banyak kan, tinggal yang berilmu aja. Makanya jauh ulama, orang yang soleh di akhir zaman itu bingung, banyak menangis, melihat kuburan ingin cepat meninggal dunia.
Kenapa? Khawatir dia terfitnah, iya, mengganggu hamba Allah yang telah mengucap dua kalimat syahadah. Urusannya berat di akhirat. Di dunia aja berurusan kita tahilap ya kada awan anak bupati kan, anak wali kota kan, apalagi anak polisi misalkan, anak presiden, kira-kira berat kada? Berat urusannya. Ini kita urusannya kita ringankan, mohon hamba Allah. Ini hamba Allah, umatnya Rasul, berat ini. Lebih berat urusannya. Cuma bagi yang berilmu, yang kada berilmu biasa aja. Ya, berat urusan di dunianya. Padahal di akhirat lebih berat. Kenapa? Di dunia ini berurusan satu hari 24 jam aja. Di akhirat satu hari sama 1000 tahun. Beratan mana urusannya? Cuma orang meringankan urusan akhirat, urusan dunia dibesar-besarkan. Nah, ini di akhir zaman. Nah, ini fakta. Kita tahu dengan mata kepala kita sendiri. Cuma kita kadang menyadar, kadang mau sadar. Kenapa? Karena banyak gangguan kiri, muka, belakang. Iya. Makanya perlulah kita di Al-Quran, di Imam Syafi'i. Kalau orang berpegang dengan satu surah ini saja cukup keselamatan dunia akhirat. Apa itu? Surah Wal Asri. Nah, rancak kita. Makanya ulama itu ada sanadnya sampai ke Nabi Muhammad SAW disunahkan. Terkadang kita di pesantren, terkadang kita di majelis, masih tergantung gurunya, Bang. Ya, tapi kan Bapak kita, ya itu surah Wal Asr dibaca. Untuk apa? Mengingatkan pentingnya surah Wal Asr ini, yang artinya Allah alam bisawab. Wal Asri, demi masa, Allah yang menciptakan masa. Innal insana lafi khusr. Hanya saja manusia semuanya dalam keadaan kerugian. Siapapun dia pasti rugi sudah. Kecuali yang keluar daripada keadaan rugi ilal ladina amanu. Orang yang kenal ma'rifat kepada Allah Subhanahu dan Rasulnya pasti sudah itu sepaket. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya, wabil qadri syahrihi minallah, itu pasti sudah rukun iman yang 6 pasti masuk. Wa alladzina wa aminus shalihat, itu orang yang mengerjakan rukun Islam. Ya, sembahyang, rukun Islam pasti dah. Kalau orang Islam itu pasti kedua kalimat syahadat masuk sudah. Ya, rukun iman tadi masuk ke situ. 5 syahadat masuk sudah. Ya, salat, puasa, ya, haji, zakat. Nah, itu 2 cirinya. Yang ketiga, watawasau bil haq, berwasiat dengan kebenaran. Nah, menyampaikan yang benar, baik itu amar ma'ruf atau nahi mungkar. Nah, cuma dengan adab dan ketentuan. Tidak semua orang harus amar ma'ruf mungkar. Kalau bisa. Iya. Yang amar ma'ruf nahi mungkar itu ada orang-orang khusus. Tidak semua diserahkan amar ma'ruf nahi mungkar bisa kacau. Makanya ya Rasulullah SAW, tanda min asyrati sa'ah idza wusida al-amru ila ghairihi fantaziri sa'ah. Tanda hari kiamat diantaranya apabila satu perkara diserahkan yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Apapun itu. Ya, ini nah bisa mau melatih berenang, mau diserahkan anak orang yang tadi bisa berenang, mati anak orang. Gaya kupu-kupu kayak ini kada bisa. Kalau bisa mau urusin mati. Bukannya bisa berenang mati, itu masalah berenangnya, apalagi berenang melewati biar jangan sampai masuk ke dalam neraka. Iya, berat ini urusannya. Cuma di akhir zaman ini mohon maaf, ya jangan memainkan kata-kata ustadz guru. Sedikit guru, sedikit ustadz. Ini bahaya ini, bahaya. Kenapa bahaya? Ada kisah, cuma yang tertawaan lah ya. Di kitab kisahnya ada kedatangan satu kampung orang Anyar, gurunya meninggal macam-macam ada. Mungkin pernah dikisahkan lalu diulang, ada bapak bagus cerita nih. Jangan tertawa lah, orang tahu. Akhirnya ada orang kematian.
Iya, kadada di kampung untuk kematian meninggal kemana kadada yang bisi mengapa nih kada bisa menyembahyangkan bisa aja bang itu kan pak iya as empat takbir aja sih dia coba doanya kada ada juga ada yang bisanya menyembah mandiakan kadada nah ini kita siapa aja yang punya mandian kadada nah ih dia yang anu iya dia orang kampung sih ada orang semalam tuh pina bagamis beselendang pina ustad sakutu aja guru sakutu aja orang anjar kan yang mana aja yang masyarakat nah si anu tuh ada aku udah kenal juga nah aku nih si anu ada datang semalam menyewa atau menukar rumah lah nah, pokoknya berumah di kampung sana iya kampung iya karena kita takunakan siapa tahu sih dia bisa memandiakan nah iya mungkin kalau yang bisa memandiakan kayak apa nih berusaha kita sekampungan padahal nyaman aja memandiakan jenazah tuh cuma kita bener ya kada belajar nah sini di kitab sini ada secara kedada bang insyaallah kita jelaskan juga di sini kita baca kitab Safinatun aja ringkas-ringkas gitu masalah fikih mudahan panjang umur yang ada itu akhirnya ya masuk silaturahim atau ke rumah assalamualaikum waalaikumsalam pun ada apa ini kami guru langsung guru di kiau ya hanya pakaiannya tadi nah, pakaiannya imamah lebih berjubah kan datang rentang ya ada guru ya langsung naik sih tensi darah naik darah apa kan paham juga kan wah hati kan asal berbunga-bunga dah seumur hidup udah pernah kiau guru apa kabar ya ini kenapa kabar wah aneh ya lah lain suara tadinya biasa bukan sedikit suaranya kan sedikit guru ini kami ini kematian di kampung nah pian bisa lah memandiakan kita tolong bandar kami nih kami hanya orang kematian yang pemandian terakhir panuhanya jadi ada sempat mau risakan ilmu keburu meninggal panuhanya di kampung nih jadi ini kali di guru nih aku nya nih aku pada kada bisa serba salah aja pegamatan wah pegamatan ya Allah pegamatan mondel orang mati pegamatan kamu urutakan pegamatan kau aja ini mandi orang mati pegamatan kada bisa aja masukkan ke dalam ini kan di belakang tuh sungai nah kalau yang sungai Kelayan bang lah ini sungai yang deras lah airnya itu masuk belakang ini orang kampung dicuriga jawab masa ke belakang barak sungai biasa itu berumah aja mandiakan tapi syaratnya lah kalau pian mandiakan orang yang ada yang masuk ke rumah ulun aja seorang khusus nih dia yang punya curiga bang orang kampung biasanya anu guru ada yang menolongi berdua bertiga kenapa pian sorangan ini pemandian khusus tuh kata mun hendak ada ngaran ada pemandian ya ada paksa ya hebat no itu biarkan di sini tanggung jawab di akhiratnya ujur ya kan yang paham masuk ke belakang setengah jam sejam parak sudah kipayah nih parak kedatangan ada orang ayo tiga tunggu setengah jam lagi paskan kipayah datang setengah jam ada juga di masjid orang menunggu dah mana no jenazahnya belum datang biasanya datang dulu 5 menit 10 menit ini jenazah kenapa ayo kita datangi ke rumah nah Binasidin masih memandiakan kalau bina banyak yang dibersihi kalau bisa mandian tuh kan ya tergantung ada yang kotorannya itu nakas dibersihkan yang telawas sedikit ya, mungkin telawas kalau nih orang ini banyak ligat kalau banyak ada yang dibersihkan ketuk rumah guru udah ketentong hadangi di sini sumat lagi terakhir mandi kan dah ya iya gugup gurunya dah nih ada kejadian kelawasan sedenya numpang pak kucinya nih bisa diusir di kampung nih mencari akal gurunya akal yang orang kayak itu kan ada aja akal-akalnya ya kan ya biar kada ketahuan orang biar gagal yang kada bujur-bujur pasti dilakukannya akhirnya masuk ke rumah guru ada jenazahnya kamu tahu kada jenazahnya tadi dijemput oleh malaikat aja gurunya dia orang bertarat mana guru lah
malaikat menjemput. Makanya aku udah ketolak karena malaikat menjemput kan. Berarti malaikat dah guru ini orang kampung ini juga. Wah, jadi tipu-tipu ya ada. Udah tahu jenazahnya diculupnya di sungai. Nah, menculuk lepasan, larut. Nah, nenek, di sedikit kitab ada bagian nih. Habib Zain Madinah mengisahkan juga di kitab Qawaidul Mukhtarah itu. Artinya apa ini pelajaran? Jangan kata-kata guru ustaz bisa baca tahlil bisa. Ini bahaya. Bapak kata bapak. Soalnya kalau orang yang dapat setidaknya lah orang itu ada ijazah dari gurunya. Tidak semua orang urusan pesantren itu harus dikia guru kan. Iya. Yang pantas ceramah, khutbah, pandir dia dapat. Karena lulus pesantren hanya dapat ijazah. Iya, yang berhak itu ada sudah latihan, masuk pesantren latihan khutbah dari gurunya, masuk pesantren latihan mengajar, itu pesantren latihan ini menikahkan orang. Nah sudah ada latihan, dan yang guru ini harus tahu diri juga. Kalau seorang kada bisa, bapak kada bisa, jangan gengsi. Misalnya masalah akhiratnya nih. Masalah dunia mengajari kalau kita membersihkan misalkan apa tadi kipas angin ya kadang misalkan membaiki kipas angin, baiki bengkel mobil kendaraan, HP, apalagi TV, pun ada ahlinya kada apa kita jarangkan rusak beneran malah rusak pun orang. Ini kalau akidah, fikih, tasawuf, nah mun fikih orang lebih neraka aja. Kalau orang salah fikih masalah tauhid, nah ilmu sebuku jadinya gara-gara belajar Universidi sama Tuhan kada sembahyangan lagi, kada puasa lagi, nah bininya ditinggalkannya, ada nafkah lagi, nah ini bahaya nih. Jadi jangan sembarang. Cuma sudah kejadian kayak itu. Yang mengangkat guru itu lain tuan guru, lain guru-gurunya, masyarakat mengangkat. Nah khawatirnya, inya sudah sesat, dan menyesatkan orang. Ini bahayanya. Apalagi sudah diserahi ilmu, kayak guru fatwanya. Wah, ini alih bian. Berat ya akhir zaman ini, berat di akhir zaman. Makanya jangan hati-hati, jangan kita berbicara kecuali dengan ada timbangan agamanya dulu. Maka ada timbangannya, jangan berani berbicara. Maaf, orang bahari ketika kita ditanya guru, ini apa nih Mas Siti Aisyah pada istri Nabi Muhammad SAW. Takone wahai Siti Aisyah, apa ini pendapatnya? Sayyidina Abdullah bin Abbas datang ke sana, wan sahabat lain. Ujung-ujungnya kembali kepada Siti Aisyah. Hanya dia jawab. Nah itu bahari saling menghargai. Bahwa ini gak ada lagi saling menghargai dah. Masing-masing ada mendapat siap jawab. Wah, pada ada yang tuha, ada guru. Serahkan aja, ada yang guru tuha, ada yang lebih tuha. Kecuali yang sudah yang umum, ya silahkan dijawab. Nah, terkadang karena jawaban agama itu tergantung rohaniyah orang yang belajar. Semakin ini banyak, kitabnya sama, tulisannya sama, cuma penjelasan yang biasa tidak sama. Ada ini secara zahir, ada johir dan batin. Ada yang sekedar kitab, ada yang luas. Nah itu yang kita pelajari, yang kita pahami daripada guru-guru kita yang kita dapati. Nah itu penting sekali lah. Nah, jadi 2 kalimat syahadat ini sangat penting. Jangan kita sebutin ilmu ini aja gini, mau diamalkan sudah wali dah kita. Ya cuma kita jarang. Jangan meremehkan seseorang pun. Pandangan biar jangan meremehkan kayak apa otak kita biar aduan nih pandang ini telah hambanya Allah umat Nabi Muhammad SAW yang telah mengucap 2 kalimat syahadat. Walaupun orang gila, nah ada baju, ada makan mungkin kada mikirakannya, beda makannya makan. Terkadang diberikan wadai, memilih sampahnya daripada wadai. Mun kita menunjuki wadai duit, ada sampah milih mana? Ada harapan sampah. Itulah ada sifat separuh kewalian.
Orang-orang wali kan kita belajar, ya, duit dan kertas itu sama. Ya, nilainya ada harganya. Orang wali itu bukan wali orang gila, nisful wali. Ada sifat-sifat kewalian yang mereka miripi. Mereka kadang memikirkan dunia ini kan, tempat tinggal, ada berbaju kan, berselawar kan, ada memikirkan. Mungkin orang yang ahli batin, mereka ada memikirkan makan. Bila ada makan, biar ada yang ada bapak. Harusnya kita belajar ilmu dari orang yang gila tadi. Cuma kita memuliakan diri kita, seakan kita yang mulia. Aku yang hebatnya, gila nih. Ada seorang lebih gila lagi. Nah, itu. Jadi jangan kita ada meremehkan orang. Kadang ini bisa lebih mulia daripada kita. Anggaplah semua orang mulia, hanya aku yang tidak mau mulia. Kenapa? Karena itu umat Nabi Muhammad, hambanya Allah. Nah, aku jadinya ke depan belum tentu aku selamat. Nah, mudah-mudahan dengan aku berkatnya aku dapat keselamatan dunia dan akhirat. Nah, mudah-mudahan Allah terangi hati kita dengan cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya dengan zikir niatkan la ilaha illallah, terangilah hati ulun anak jujuraitun dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ya Allah, tetapkan iman Islam kami ya Allah. Hidup beriman, mati beriman, dan dikumpulkan di akhir dengan anak ahli iman, dan kita diselamatkan dunia akhirat. Al-Fatihah. Ya kenal dia kan sayyidina sallallahu alaihi wasallam ya baina maghdubi alaihim waladdallin amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan yafniku bi azida salli wa sallim barik ala sallallahu wa sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana wa ma ya wasi'an karami. Ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana wa ma ya wasi'an karami. Ya rabbi bil بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم رجال المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun minta ridha, mohon doanya. Terima kasih kehadirannya. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah.